mengatakan bahwa saya kalau berdoa selalu bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan Arab. Itu mbok ngaji setelele. Walaupun jenderal kon le kan. Andai kata mbuh jenderal bintang piro iki. Ya, karena memang tugasnya ulama itu menasihati pejabat, bukan menjilat pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, konten gua kali ini adalah masih seputaran ini kali ini agak beda nih ya. Lama gue nggak ngereaksi ceramah ya. Tapi sebelum masuk ke konten, gua mau ngasih tahu kalian. Karena pihak Kemenkes sampai video ini dibuat itu belum ada tanggapan, maka kami dari Aliansi Rakyat Menggugat insya Allah tanggal 13 Januari akan melakukan aksi ke Kemenkes lagi, menagih janjinya untuk kapan kita bisa berdiskusi debat terbuka. Jadi tanggal 13 Januari kita akan aksi lagi. Buat kalian yang mau ikut turun aksi damai ini, sama-sama kita ke Kemenkes, kita akan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi di pandemi ini. Kita akan mencoba mencari cara untuk berdiskusi. Ya, karena yang kita minta sebenarnya diskusi. Ya, kita punya data, melihat jurnal, belajar juga, dan kita juga punya tenaga-tenaga ahli yang mana kita merasa bahwasannya mandatori ini sangat memberatkan rakyat Indonesia dari berbagai aspek ya. Itu perlu waktu yang lama memang kalau memang terjadi diskusi ya. Tapi sampai hari ini ya pihak Kemenkes belum ada menghubungi, belum ada memberitahu kira-kira gimana enaknya diskusinya. Nah, tanggal 13 insya Allah kita akan datang ke Kemenkes gitu. Yang mau ikut aksi tersebut silahkan, bismillah. Oke, nah sekarang kita masuk ke konten. Konten gua kali ini adalah di sini ada dari Zahrawi TV, ya, channel YouTube-nya namanya Zahrawi TV. Nanti di deskripsi akan gua tampilin linknya. Ini kumpulan akun ini berisi tentang dakwah-dakwah dari Profesor Doktor. Ya, beliau ini Profesor Doktor Haji Ahmad Zahra MA Al-Hafiz. Ya, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat, afiat. Nah, dari ceramah beliau ini kita melihat bahwasannya ini kenapa perlu gua tampilin, karena ternyata yang menanggapi tentang ucapan Jenderal Dudung ini itu bukan cuman Habib Bahar. Dan ini luar biasa ya. Artinya memang menjalankan tugas gitu. Walaupun ya Habib Bahar ini kena kasusnya yang sekarang itu adalah penyebaran berita bohong. Nggak tahu kita bohongnya di mana, belum tahu ya. Kita ikuti aja perkembangan kasusnya. Katanya bohongnya tentang masalah korban KM50 ya. Korban KM50 ini ceramah Habib Bahar dianggap berbohong, diduga berbohong. Jadi insya Allah semuanya mudah-mudahan Habib Bahar juga umur panjang sehat afiat dan dimenangkan dalam prosesnya ya. Kita lihat aja Allah maunya gimana, kita ikuti. Semua yang dari Allah itu baik.
Dan kita tetap berjuang untuk menyampaikan kebenaran ini. Indonesia insya Allah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baik, ini dengan segala hormat, judulnya dari ceramah Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra MA Al-Hafidh ini, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Tuhan bukan orang Arab. Ya, Tuhan bukan orang Arab. Baik, kita simak ceramah beliau, lalu kita belajar untuk menyimpulkan. Baik, mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau berdoa bahasa Indonesia, karena Tuhan itu bukan orang Arab. Ini jenderal opo loh? Ya, jenderal bintang 7 pun atau bintang 9 sekalipun ini bodoh. Kalau Tuhan bukan Arab itu loh, bukan orang Arab atau bukan Arab, ini bukan Arab, itu kan pelecehan kepada Allah SWT. Lu masuk Gusti Allah itu dipadani karo menungso. Ini memang Arabofobia ini, ngerti Arabofobia? Jadi takut Arab, benci Arab, saking bencinya pokoknya semua jangan Arab. Waspadalah bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya seluruhnya orang berkebangsaan berdarah Arab. Agama Islam ini berasal dari Arab. Kita bisa alhamdulillah berislam, beriman tauhid ini juga atas jasa besar orang Arab. Loh, itu Cina. Omongin sopo? Wali Songo, coba. Wali Songo itu Cina. Nek panjen Cina, mestinya di sekitar makam Wali Songo itu ya wong Cina. Nyatane sopo? Orang Arab. Jadi tanpa orang Arab datang ke sini, kita tidak mungkin Islam. Kalau ada yang mengatakan tanpa Cina kita tidak Islam, ya Panglima atau Jenderal Cheng Ho memang Muslim dan menyebarkan Islam, tapi itu berikutnya. Yang membawa Islam pertama kali ya orang-orang Arab. Wong Cina dewi Islamnya juga kemudian kok. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mengatakan Cina yang membawa Islam ke Indonesia, Wali Songo itu Cina, itu memang wis kesambet. Kesambet itu apa mas? Kesurupan setan Cina. Setan karena ono setan Jawa, setan Cina kan ada tuh. Setan yang ada di Cina itu sudah kesini kemudian menyurupi itu. Gampang saja untuk mendebat tuh. Orang-orang yang tinggal di sekitar Wali Songo itu wong opo? Jawa, po Cina, po Sunda, po Arab. Wis Wali Songo itu silakan kunjungi semuanya. Sunan Gunung Jati di Cirebon, kemudian banyak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada 5. Semuanya kalau pernah berkunjung ke Wali Songo mesti di sekitarnya kampung Arab, orang-orang Arab. Kita tidak usah alergi lah. Ini kok kayaknya kok lompat lagi bahwa benci Islam, benci Arab itu kadrun itu. Itu dulu pernah dengar kita, istilah itu pernah dengar. Jadi kalaupun tidak senang Arab ya sudahlah, itu hak kalian. Tapi kalau mengatakan bahwa saya kalau berdoa selalu bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan Arab, itu mbok ngaji setelele. Walaupun jenderal kon le kan, andai kata mbah jenderal bintang piro iki, Mbah Makmun, Kiai Haji Makmun Zubair mengatakan orang yang benci Arab neraka. Saya punya videonya. Mengapa? Karena benci Arab sama dengan benci Nabi SAW, benci keluarga Nabi SAW. Arab yang jahiliyah ya banyak, Abu Jahal ya Arab, Abu Lahab ya Arab, Abu Sufyan sudah masuk Islam, kafir Quraisy itu ya Arab. Tapi Nabi SAW juga Arab. Walaupun sungguh Nabi SAW menyatakan bahwa di Al-Quran juga ada inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah
bukan Arab, bukan Jawa, bukan Cina, tapi yang paling bertakwa. Jadi ini jangan sampai beginilah, ini tokoh kok kayak begini. Kemerdekaan Indonesia tuh kalau kita baca secara bersih ya, banyak jasa orang berdarah Arab. Sampai Bung Karno menyatakan bahwa Arab itu pribumi. Siapa yang bilang begitu? Presiden pertama. Karena merasa bahwa beliau bisa membaca proklamasi itu dibantu oleh orang-orang Arab. Karena waktu itu orang-orang yang sudah jenggelek, sudah tenggereng, sudah tegar ya, sudah bisa mandiri, hidupnya sudah selesai, ekonominya sudah rampung. Itu orang Arab, mereka berdagang, datang berdagang, bukan menjajah kayak Belanda, bukan menjajah kayak Jepang, bukan, dagang kemudian berdakwah. Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 itu rumah orang Arab diberikan ke Indonesia. Jadi jangan mimpi dan jangan ngelindur, juga jangan kesurupan ya. Walaupun kalian jenderal atau kalian profesor atau kalian kiai, kalau sudah kelewatan begini, ini namanya kesambet. Ya, alhamdulillah. Yang pertama ini mudah-mudahan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahrawi umur panjang, sehat afiat, dijaga sama Allah dalam keadaan bahagia di setiap umurnya, insya Allah, amin ya Rab. Nah itu tadi, itu kalian simpulkan dah ya. Yang pertama, beliau menyebut jenderal walaupun gak nyebut namanya, menyebut jenderal, masalah Tuhan bukan orang Arab. Nah ya udahlah, itu mengarah kemana itu. Dan ini diupload, bentar supaya gua nggak salah nih, gua harus lihat nih. Ya, diupload pada tanggal 4 Desember 2021. 4 Desember 2021 ya, awal-awal itu masalah itu. Ya, dan ini akhirnya kan itu ada Arabfobia. Nah, ketakutan sama Arab sampai dibilang ada kesurupan, setan yang punya lokasi, ya kan? Ya, terus jangan benci Arab katanya beliau, bahwa tentang kalimat Mbak Ma'mun juga, Mbak Ma'mun Zubair, kemerdekaan ini tidak lepas dari orang Arab. Pak Karno mengatakan Arab itu pribumi. Jadi, dan yang paling gua garis bawahi, ini perhatikan banget, gua garis bawahi. Beliau mengatakan apa? Ini kok kayak tanggal kayak 64 lagi. Tahun 64. Kata-kata kadrun itu pernah kita dengar. Kalian lihat aja di konten-konten gue, ada orang-orang itu yang ngomongin kadran. Ya, tahun 64 itu yang ngomong kadrun itu siapa? PKI. Dan keadaannya sama, membenturkan Islam dengan negara ini. Sama. Sejarah itu berulang. Bersiaplah kalian. Mudah-mudahan ya Arab ini jadi manfaat. Silakan di-share ya. Ini dengan hormat Pak Kiai, saya yakin insya Allah saya husnudzan antum berdakwah ini untuk umat Islam keseluruhan. Sehingga saya minta izin dan mudah-mudahan jadi jariah buat antum dan keluarga antum serta murid-murid antum untuk menjadikan ini video ceramah antum, tausiah antum menjadi manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nonton semuanya. Mudah-mudahan antum pokoknya insya Allah ya Rabb yang terbaik dari Allah buat antum dan sekeluarga serta murid-murid antum. Garis bawahi guys, tahun 64 beliau bilang nih, beliau kan udah lahir insya Allah tahun 64 itu mungkin ya. Beliau bilang kayak udah pernah dengar nih kok kayak balik tahun 64 lagi. Tahun 66-nya kan ada pemberontakan G30 SPKI, 65 ya, 65. Itu kata-kata kadrun. Nah, perhatikan aja orang-orang yang ngomong kadrun tuh. Perhatiin aja. Dan kayaknya sama, Arabfobia. Ya kata beliau.
Jangan, mudah-mudahan kita semuanya nggak kesurupan setan, mau setan mana aja. Ya, insya Allah kita tetap berjuang. Ya, itu garis bawah itu. Dan sebagai ulama, beliau juga menanggapi kalimat-kalimat yang salah yang dilakukan oleh para pejabat. Ya, karena memang tugasnya ulama itu menasihati pejabat, bukan menjilat pejabat. Bedakan ulama penjilat sama ulama penasehat. Kalau penjilat kalau ulamanya penjilat, perindu amplop coklat, pejabatnya salah ya dijilat terus. Bener, bener. Ayo, siapa yang nyalahkan pejabat itu? Ayo debat sama aku. Nah, itu ulama penjilat. Pejabatnya salah, ya dijilat terus. Nah, ada ulama penasehat, mau pejabat, mau rakyat, sama aja. Hamba Allah yang perlu dinasihati kalau salah. Mudah-mudahan kita istiqomah di barisan ulama-ulama penasehat, bukan ulama penjilat. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah guys.